Jadi dia semacam kayak duduk melingkar, entah itu melingkar atau berbentuk simbol, nggak ngerti saya, dikelilingin sama lilin. Yang gue lihat itu, dan setelah gue mau foto, mau foto buktinya, itu gue dihalangin sama makhluk sosok tinggi, gede, berbulu, matanya merah. Saya dihalangin sama itu. Dan kondisi wanita tersebut bang, yang ada di tengah-tengah itu full tanpa busana. Saya beraniin diri buat keluar malam-malam tuh kan. Saya kan habis itu masuk pagi tuh bang. Saya keluar tuh, saya bela-belain keluar, saya lihat memang di balik pintu itu mereka melakukan hubungan badan. Jadi swingnya, jadi bergantian. Jadi si cewek itu digilir sama kelima laki-laki ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum, Bang Vicky. Ya, Vicky. Bang Vicky, terima kasih sudah hadir di studio Jejak Backpacker. Ya, Jadi Bang Vicky ini dari mana nih asalnya Bang Vicky? dari Tambun Selatan. Tambun, Selatan, Bang. tetanggaan gitu ya. Masih di wilayah yang sama, Ya. sama-sama panas. Ya, betul. Oke. Panas banget. Bang Vicky, jadi Bang Vicky ini adalah seorang security ya. Ya, security. Di apartemen. Ya? Apartemen. Nah, cerita yang mau Bang Vicky ceritakan ini nanti berhubungan dengan apartemen ini. Ya, Gitu berhubungan dengan apartemen ini dan berhubungan dengan kejadian-kejadian aneh yang Oke. akan saya ceritakan nanti di dalamnya. Oke, nah spill sedikit dulu aja Bang Vicky. Seperti apa cerita yang mau Bang Vicky bawain ini nanti? Jadi apartemen ini awalnya itu sepi. Dia semacam kayak buat kayak perjanjian dengan makhluk sekitar untuk meramaikan apartemen tersebut. Semacam kayak pesugihan gitu. Oh, oke. Ya, Ya, disimpan dulu aja kalau gitu Bang Vicky ceritanya. Kita lanjut setelah ini ya. ya. Tapi sebelum Vicky bercerita lebih panjang lebar lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Vicky udah siap bercerita? Ya, insya Allah siap. Aman ya? Aman. Santai aja, relax Bang Vicky ya. Ya. Oke, silahkan Bang Vicky. Ya, dimulai dari tahun 2019 saya ngelamar sebagai security di salah satu perusahaan properti, di perusahaan properti hotel dan apartemen. Saya ngelamar di kantor pusat di Jakarta. Itu saya channel dari almarhum wak saya kebetulan. Oke. Dia HRD di situ, saya jadi agak dipermudah untuk masuk di situ kan. Saya berharap saya ditempatin satu tempat sama uak saya itu, almarhum uak saya itu. Dan ternyata kehendak berkata lain, saya ditempatkan di apartemen bukan di hotel. Jadi apartemen itu apartemen baru, Oke. baru banget itu apartemen. Belum launching, masih baru. Di situ
saya ngerasa, loh kok saya di apartemen, kenapa nggak di hotel gitu kan. Saya sempat protes juga sama bapak saya, kenapa saya ditempatin di apartemen gitu kan. Tapi ya kebutuhannya memang di apartemen, ya sudah di apartemen. Apartemen itu ada di Cikarang, deket sih di tempat tinggal saya. Tapi ya udah, rezekinya di situ. Ya singkat cerita, saya mulai datang ke situ kan. Setelah interview saya diterima, saya datang ke lokasi ya kan. Saya ketemu sama chip saya ya kan, ketemu sama rekan-rekan saya yang ada di situ ya kan. Ternyata yang dari kantor pusat itu cuman saya sama Dimas nih, cuman 2 orang doang. Sisanya itu dari organisasi masyarakat sekitar. Iya, jadi pihak apartemen dia merekrut organisasi masyarakat sekitar untuk bekerja sebagai security di situ. Ya udah, saya coba buat berkenalan sama mereka kan ya, buat supaya lebih deket lagi kan, karena kan memang belum saling kenal kan, ngobrol ya kan. Saya tanya-tanya tempat ini dulunya apa sih ya kan, dulunya gimana sih ya kan, sampai jadi apartemen seperti ini dulunya apa, saya tanya gitu. Ya udah, singkat, saya mulai observasi area lingkungan tuh, lingkungan kerja. Saya dikasih tahu sama chip saya kalau apartemen ini tuh terdiri dari 24 lantai dan ada 2 tower. Dari ada tower Azalea sama Banyan tuh. Ada 2 tower. Nah, jadi tempatnya itu di ground itu ada fasilitas bang, kayak onsen, sauna tuh kan. Terus kayak semacam kayak rumah belajar bahasa Jepang, karena apartemen itu kan kerjasama sama Jepang ya. Terus ada semacam kayak minimarket gitu, buat minimarket plannya, cuman belum jadi gitu kan. Ya udah, saya diperkenalkan ya kan tuh area saya tuh sama chip saya. Ya udah, sampai situ besokannya saya sudah mulai bekerja tuh bang, dan saya masuk pagi tuh, pas habis orientasi itu tuh langsung masuk pagi tuh, masuk pagi. Di situ saya nggak ada sama sekali yang aneh, yang hari pertama itu nggak ada sama sekali yang aneh. Saya masih biasa-biasa aja, saya masih pengenalan ya kan. Oh, apartemen ini tuh ada 24 lantai ya, saya baru tahu. Terus oh, kolam renangnya di sini di ground ya kan. Terus oh, ada onsen juga di ground. Saya coba telusurin di situ pagi-pagi, dan tiba-tiba pintu itu kan nggak ada orang ya, tapi kayak ada yang ngebuka. Pas saya lihat itu pintu nggak ada orang di situ bang, nggak ada orang. Jadi kayak ada yang ngebuka gitu. Itu pintu tuh semua masih dikunci, masih kosong, jadi belum launching, masih kosong. Tapi kayak ada orang, suara grek gitu, pintu kaca grek gitu kebuka kan, kedenger kan. Itu saya denger itu masih pagi itu. Ya udah, saya coba berpositif thinking ya kan, saya coba turun lagi ke bawah. Nah, saya coba kontak teman saya tuh kan. Saya tanya, "Ter, kalau mau nyeduh kopi di mana sih?" ya kan. "Oh, kalau nyeduh kopi mau di bawah, di basement, di ruang CCTV, di situ ada dispenser." Ya udah, saya ke bawah ya kan, ke ruang CCTV. Itu basement itu padahal kan siang ya kan, tapi udah gelap gitu bang. Gelap karena memang belum ada mobil, belum ada apa, masih gelap gitulah. Jadi nggak ada penerangan sama sekali. Wah, ini di mana nih? Nggak ada penerangan yang gini kan. Ya udah, akhirnya saya coba beraniin diri kan ya, karena memang belum ada orang di situ kan. Pekerja proyek juga dia ngerjainnya kan di unit-unit kan, di atas kan, nggak sampai ke bawah-bawah dia. Ya udah, saya nyeduh kopi di situ, saya naik ke atas ya kan. Saya coba apa sih bahasanya, coba tenangin diri lah gitu kan ya, positive thinking gitu kan. Setelah apa yang saya alamin itu, yang kejadian yang kemarin itu, saya seduh kopi,
Nah, saya tiba-tiba kok dingin gitu nih AC kan ya. Padahal 25 kok dingin gitu. Ya udah akhirnya saya pergi ke toilet bang. Saya pengen kencing tuh toilet. Kopi itu saya tinggal bang. Saya tinggal di meja. Tiba-tiba itu kopi udah habis. Hah? Kopi udah habis. Itu masih pagi tuh. Kopi udah habis. Saya kontak teman saya kan. Ter, lu tadi merapat ke sini ke LG ngabisin kopi gua. Enak banget lu, saya gituin kan di kontak lewat HT tuh. Enggak, orang gua jaga di depan, gimana sih lu? Orang si ini lagi beli makan, si Ali lagi beli makan. Hah? Terus yang ngabisin kopi gua siapa? Ayu lu, dia bilang gitu. Saya coba situ positive thinking, mungkin saya lagi dikerjain gitu kan ya. Nah, besokannya saya ada mengalami kejadian lagi aneh lagi bang. Itu tapi pas di shift malam saya. Shift malam saya. Jadi waktu pas saya jaga shift malam itu, saya kan masuk jam 7 malam tuh. Ya kan? Jam 7 malam. Nah, itu pas udah menjelang jam 9 itu kan memang kan apartemen itu kan belum launching, ya kan masih sepi. Saya di situ bingung gitu kan, serba salah, jenuh, jadi mondar mandir. Kayak gimana sih? Bingung gitu apa yang mau saya kerjain ya kan, masih sepi begini ya kan. Nah, di situ saya mengalami kejadian aneh. Pintu itu bang, pintu kaca itu yang saya jaga di situ krek gitu lagi. Padahal itu kan pintu berat kan, tapi krek. Nah di situ saya bingung, ini angin, tapi angin nggak mungkin, pintu kaca kan berat kan, nggak mungkin lah angin, tapi siapa ya? Saya coba keluar ke parkiran, ke basement. Ternyata di pojok sana, yang di sana, maaf saya spill aja bang ya. Jadi di samping apartemen saya itu ada swalayan tutup, sudah nggak beroperasi. Di situ ada sosok makhluk tinggi, besar, berbulu yang saya lihat itu. Saya di situ antara panik, tapi itu pertama kali saya ngelihat makhluk halus. Saya coba kontak, Ter, lu kesini deh. Gua nggak enak nih perasaan gua. Kenapa emang? Ya ini, gua ngelihat ini nih makhluk tinggi, gede, berbulu. Yang bener lu. Tuh gua ke situ. Akhirnya dia ke situ kan. Dia ninggalin pos depan tuh. Si satu lagi yang backup, dia temenin saya di situ. Lu lihat di mana? Tuh di samping swalayan tutup tuh. Gede. Iya. Wah. Apaan tuh ya, kata dia. Halo kali lu. Digituin saya. Enggak, beneran. Lu lihat. Tinggi, gede, berbulu. Matanya merah. Cuman dia jalannya agak bungkok. Nggak ngerti saya itu apa. Akhirnya udahlah, Ter. Skip udah. Saya bilang gitu kan. Udah nggak usah dibahas deh, ntar malah dia ganggu lagi. Udah deh, masing-masing alam aja. Saya pikir saya gitu kan. Udahlah. Akhirnya ya udah, gue tinggal lagi nih ya. Ya udah, tinggal lagi sama dia tuh. Dia balik lagi ke pos depan kan. Saya tinggal sendiri lagi di situ. Saya duduk di sofa kan, itu kan saya jaga di lobi ada sofa. Saya duduk di sofa situ. Saya duduk ya kan, saya santai di situ karena belum ada orang di situ kan. Duduk santai. Nah, kok ada kayak suara orang lari. Jadi orang lari gitu, tok bolak-balik gitu. Saya ngeliat nggak ada orang di situ bang. Nggak ada orang. Itu sekitar jam 1 malam itu. Nggak ada orang. Bingung saya di situ. Aduh, ini apa lagi ya? Ya Allah, udah, saya dalam hati saya, udah deh, masing-masing alam aja deh, ya kan, gak usah ganggu-ganggu, gitu kan. Ya udah. Akhirnya pas besok setelah saya itu seminggu kemudian, singkat tuh ya, itu
udah mulai launching tuh bang, soft launching ya kan. Jadi perkenalan tuh. Jadi tenan-tenannya diundang sama pihak manajemen itu untuk perkenalan area. Jadi show unit gitulah ya kan. Kenalin ini unit lo di sini yang lo beli ini kayak gini ya kan. Setelah terima kunci lah gitu kan. Udah setelah terima kunci itu udah mulai pada masuk tuh tenan ya kan. Penghuni tuh udah pada mulai masuk, udah pada mulai pindahan tuh setelah launching itu pindahan. Jadi ya ada sedikit aktivitas lah ya kan yang saya bisa ngelihat di situ kan. Saya mulai bencengkrama gitu kan, kenalan sama pihak ini tenan-tenan ini kan, apa penghuni ini ya kan, kenalan satu persatu. Rata-rata memang mayoritas di situ Chinese. Ya udah, saya coba kenalan. Nah, nggak ada yang ngejanggal di situ bang. Kenalan biasa gitu kan, gimana? Oh dari mana? Oh dari sini. Ini. Udah gitu. Udah pas abis kenalan, kok kayak ada yang aneh gitu bang. Kayak ada semacam kayak ini. Ada satu tenan yang susah buat diajak ngobrol. Ada gitu kan, kita kenalan tuh. Kenalan nih security ini bagian TRO nih bagian security. Jadi ada satu orang yang aneh. Dia nunduk gini. Pakai apa sih penutup kepala gitu, nunduk gini, nggak mau diajak ngobrol. Jadi memang dia kalau bahasa sekarang itu introvert katanya. Introvert itu tenan perempuan tenan itu. Nah setelah itu besoknya lagi saya masuk malam kedua tuh ya kan. Malam kedua itu ada tenan masuk, cuman kan yang namanya tenan masuk itu kan biasanya kan tenan relation kan info tuh, bagian tenan relation info ke security kalau ada tenan mau masuk jam sekian, jam 1. Tapi ini nggak ada info. Dan yang anehnya itu yang nganternya itu langsung project manager PM yang nganter. Katanya ada yang baru nih, tanya gitu. Oh, saya coba positive thinking dong, kok malam-malam check in ya kan. Udah saya tanya dong, Pak, ini serius check in jam segini, jam 1? Iya, memang kenapa? Yang gak apa-apa Pak, kan check in itu kan di mana-mana harus tenant relation. Saya kan PM-nya. Ada yang salah? Saya digituin. Oh, iya udah Pak, nggak ada yang salah kok. Udah. Di mana-mana kan setelah terima kunci itu kan siang ya kan, sore. Ini kok malam gitu kok. Bingung saya, kok ada tenan masuk malam gitu kan. Masuk malam gitu tenan. Ya udah saya coba positive thinking, udah nggak apa-apa lah ya kan. Dan yang dia antar itu rata-rata dia berjubah. Dan dia nggak nampakin muka, dia berjubah hitam, terus dia pakai masker, mukanya nggak dikelihatanin. Dan saya kan parkirin mobil dia tuh bang, itu dia kan pakai supir tuh. Supirnya itu pun saya ajak ngobrol juga nggak respon apa-apa. Tapi yang ada yang janggal di situ, plat nomornya itu terdiri dari angka 6 semua. Jadi 3 angka 6. 3 angka 6. Saya nggak ngerti itu maksudnya apa, saya nggak ngerti. Ya udahlah. Apa ya mungkin dia suka sama angka 6, saya coba positive thinking aja lah ya kan. Nggak lama kemudian datang lagi tuh satu mobil lagi, mobil mewah lagi datang, mobil mewah lagi. PM saya turun tuh dari lantai, saya ngelihat kalau nggak salah itu lantai 19 itu kan nggak sembarangan orang bisa naik ya bang, harus punya akses. Jadi dia megang akses tuh. Saya lihat di lift itu memang angkanya 19, naik ke lantai 19. Jadi dia jemput itu lagi orang. Saya nggak ngerti itu tenan yang sama di ruangan yang sama apa tenan yang berbeda di ruangan yang berbeda gitu kan.
Akhirnya ya saya nggak mau coba kepo, udah biarin aja lah gitu kan, anggap aja PM mah lebih tinggi jabatan dari saya kan, udah bukan urusan saya gitu kan. Akhirnya kok saya lihat ini kok perawakannya kok rata-rata kok pada pakai hitam semua ya kan, kok pakai kuplukan semua, kenapa muka pada ditutupin pakai masker gitu kan, padahal lagi itu belum zamannya covid kan, belum zamannya covid, kok pakai masker tutup pakai jubah hitam gitu kan. Oh mungkin orangnya introvert kali ya. Saya coba pikiran positif lagi. Ya udah. Itu udah berapa mobil aja tuh bang. Saya parkirin tuh. Ada 6 mobil saya parkirin. Jadi satu mobil itu satu orang. Jadi mobilnya mewah semua lah. Kayaknya itu orang-orang kaya deh. Soalnya dia sewa unit itu di lantai 1. Lantai 1 itu dia 2 bedroom, lantai khusus, lantai yang menyediakan 2 kamar tidur. Saya mungkin udah nggak heran ngeliat dari mobil ya, mungkin orang kaya gitu kan, udah mungkin orang kaya gitu kan. Pas udah dia masuk tuh kan, selang berapa menit ada suara kayak nyanyi gitu loh, kan kedengeran tuh, ya kan? Dari lantai saya tuh, dari G ke lantai 1 kan kedengeran tuh nyanyi, kayak ada suara nyanyi. Perasaan kok nyanyi apa nih ya, bingung saya di situ. Akhirnya saya penasaran kan, saya coba naik tangga, 1 lantai doang kan, lantai 1 kan, naik tangga. Ternyata di situ bang, jadi dia semacam kayak duduk melingkar, entah itu melingkar atau berbentuk simbol, nggak ngerti saya, dikelilingin sama lilin. Jadi dia duduk kayak melingkar, cuman dikelilingin sama lilin. Saya nggak ngerti itu apa. Jadi si laki-lakinya ini melingkar, entah itu melingkar atau berbentuk apa, saya nggak ngerti. Perempuannya itu ada di tengah. Saya nggak ngerti itu apa, mungkin lagi party gitu kan ya. Dengan posisi berdiri? Enggak, posisi duduk semua. Duduk semua dan dia gini-gini. Gitu-gitu kepalanya. Yang saya lihat dari pintu kayak gitu. Dan dia nggak nyalain AC sama sekali, nggak panas sekali orang itu. Nggak nyalain AC. Karena kan dia ngebakar lilin itu kan, dia nggak nyalain AC. Jadi pintu itu dia buka sedikit, jadi saya bisa ngelihat dari luar. Gitu. Nah, singkat, saya coba buat kontak teman saya kan, Ter, ini ada kegiatan apa sih di lantai 1? Kok kayak ada yang janggal ya? Saya kontak itu kan ke teman saya kan. Oh lu kepo aja lu, udah, nggak usah kepo. Nggak, soalnya di sini gue lihat nih habis setelah dia masuk, kok dari kaca itu kelihatan kayak ada cahaya lilin gitu. Itu terus-terusan sampai jam 2 itu. Terus-terusan saya patroli kan, bolak-balik tuh kan. Bolak-balik dari dalam keluar. Saya kan iseng tuh kan ngelihat dari luar tuh, saya coba ngelihat ke lantai 1. Dia nggak nyalain lampu, jadi dia kayak semacam kayak cahaya lilin gitu bang, kayak gitu. Nah, besokannya saya coba buat apa sih namanya, semacam kayak kegiatan gitulah supaya ngisi jenuh ya kan. Jenuh, saya coba ngisi jenuh. Saya iseng tuh ke lantai ground malam-malam. Saya masih masuk malam kedua tuh. Saya ke ground. Di situ airnya itu berubah warna. Dan itu kan kaporit bang, warna biru kan. Kolam renang. Kolam renang. Itu air kolam renang itu berubah warna.
jadi warna merah pas saya lagi patroli ke atas. Oke. Nah, saya bingung, ini saya halusinasi apa gimana ya? Saya coba kontak Ter, lu kesini deh di ground. Kok airnya warna merah? Ya mungkin tuh tanah kali naik. Nggak mungkin, ini naik ini merah nih. Akhirnya dia nyamperin saya kan. Mana? Tuh, apaan sih lu? Orang normal begini, biru kaporit lu dari mana warna merah lu? Ini gimana ya? Kok, aduh, Ter, tadi beneran Ter. Ini air warna merah Ter. Nih gue merinding lu. Akhirnya saya di situ, udahlah, mungkin susah kali ya ngejelasin kayak gitu ya ke orang yang nggak langsung ngalamin gitu kan. Ya udahlah, akhirnya udah Ter, lu balik aja sono dah, temenin Ali no. Saya bilang gitu kan. Nggak percaya kan lu? Ya udah, sono lu balik, gue sendirian tadi nggak apa-apa. Saya di situ sendiri, dia turun ke bawah, saya iseng lagi tuh, saya keliling kan, belum ada ini kan. Kalau di lantai lantai ground itu kan belum ada, maksudnya memang sudah ada fasilitas di situ nantinya, tapi belum ada yang berani buat di situ kayak berenang, kayak onsen, kayak apa namanya, belanja belum ada yang berani gitu kan. Masih penghuninya masih belum ada yang berani, cuman sekedar beli online doang walaupun sudah launching itu apartemen. Nah, udah gitu bang, pas seminggu kemudian ya datang lagi tuh yang orang yang dibawa sama project manager saya tuh, datang lagi dengan orang yang sama, dengan perawakan yang sama. Dia berjubah hitam dengan mobil yang sama. Saya penasaran dong, ya kan, ini sebenarnya apa sih, perkumpulan apa sih? Party nggak mungkin kalau pakai jubah begini semua. Saya naik ke atas dong. Itu ketika saya naik, kaki saya kayak ada yang nyelengkat. Saya kira saya kepleset di situ. Saya jatuh dari situ, tangga itu, jatuh. Aduh, ini apa sih? Kok kayak ada yang nyelengkat ya? Tapi tadi saya udah hati-hati naik itu padahal. Nah begitu pas saya udah naik tuh, saya dihalang sama pihak sosok kayak semacam kayak apa sih, tinggi, besar, matanya itu nyala bang. Kayak makhluk yang Dia sebelumnya. berbulu sama kayak sebelumnya. Saya dihalang itu. Saya langsung stuck di situ, kayak gimana sih, kayak mematung gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya bingung. Aduh, kok gue tiba-tiba begini nih? Kayak mematung gitu bang. Ya, nge-freeze ya. Iya, nge-freeze gitu. Aduh, kenapa nih? Saya takutnya ada orang yang lihat, soalnya kan nggak boleh bang kita ngecek ke lantai. Kita cuma sebatas patroli itu di LG sama ground. Kalau ke lantai-lantai unit kita nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Saya takut gitu, takut ada yang lihat. Aduh, mana nih? Kok please nih? Akhirnya, saya coba baca surat. Akhirnya normal lagi. Ya udah, saya buru-buru turun ke bawah, keburu nanti ada yang ngelihat, ya kan? Saya turun ke bawah. Begitu pas saya turun ke bawah, di ujung ada makhluk tinggi besar, matanya nyala, berbulu. Dia bilang, "Kamu mau ngapain?" Dia bilang gitu. Saya langsung di situ, aduh, saya antara rasa takut, kaget, ya kan, kayak mau pingsan. Langsung udah nggak bisa berkata apa-apa lagi bang. Saya ditampakin persis, "Kamu mau ngapain?" Bisa turun dari tangga tuh.
Saya mau balik lagi ke atas, nanti malah timbul keramaian. Saya turun ke bawah, itu dia tabrak. Akhirnya saya coba beraniin diri, saya terobos itu dia. Dia yang jadi ngalang. Pas saya turun tuh dia ngalang di bawah. Saya coba terobos. Terobos aja udah. Saya kontak, Ter, lu kesini dong. Di depan nggak perlu jaga 2 orang kayaknya deh. Lu harus jaga di sini, Ter, berdua sama gua, temenin gua. Lu kenapa lagi sih kayak gitu? Gue digangguin, nggak tahu ini. Digangguin gua. Lu nggak ngalamin sih. Saya bilang gitu, kena. Saya sampai coba, saya sempat kesel gitu, Bang. Kok lu nggak percaya? Yuk, terserah lu dah. Saya bilang gitu. Ya udah, gue temenin. Akhirnya ditemenin sama dia tuh. Ter, gue mau nyeduh kopi dulu ya. Kan dia datang tuh. Saya langsung bilang, Der, gue mau nyeduh kopi dulu ya di bawah, di ruang CCTV, di basement. Dia bilang, ya udah, jangan lama-lama lu. Iya. Saya turun ke bawah, nyeduh kopi. Tiba-tiba si Terry teriak, Bang. Teriak. Ki, sini Ki. Kan kalau dari LG ke SB itu kan basement kan. Kalau malam itu kan sepi, kedengeran jelas kan kalau teriakan. Ki, sini Ki, sini Ki. Saya tadinya mau nyeduh kopi jadi nggak jadi, udah baru mau buka pintu tuh, pintu CCTV kan. Akhirnya saya naik ke atas, saya tanya, lu kenapa, Ter? Ini gua ngelihat sosok yang lu maksud. Maksudnya ya itu, tinggi, gede, berbulu, matanya nyala Ki. Nah, sekarang percaya kan lu? Lu mau nggak kira-kira jaga sini sendirian? Itu yang gua alamin di sini. Iya Ki, gua percaya sekarang. Udah, gua mau ke depan lagi ya. Enak aja lu sini temenin gua lah. Gua scare lah. Udah kayak gitu. Ya udah. Gak lama kemudian tuh, Bang, dia ke depan kan tuh. Udah ke depan. Saya tinggal sendirian lagi tuh. Tinggal sendirian. Saya ke bawah kan. Saya tinggal lah plottingan lo. Dia udah ke depan, saya tinggal aja ke bawah. Saya nyeduh kopi kan. Nyeduh kopi tuh. Saya balik lagi ke plottingan, ke LG tuh, balik lagi ke situ. Saya minum kopi saya, ya kan. Nah, terus si Terry ngontek, Ki, coba lu cek di ini, di parkiran itu kayak ada orang. Takutnya ada orang manjat dari swalayan sebelah, itu kan gedung kosong. Tadi gue lihat di CCTV kayak ada orang gitu. Oh yaudah, saya cek dong. Itu perintahnya dia kan, saya cek ke situ. Saya cek, nggak ada, Ter, nggak ada orang di sini. Udah gue lihat kok ke ujung-ujung juga nggak ada orang. Tapi tadi gue lihat ada orang loncat dari situ. Dia bilang gitu. Nggak ada orang. Ini juga pintu darurat juga ditutup kok. Saya coba cek ke pintu darurat, nggak ada. Lu ngeliat dari CCTV? Iya, gue ngeliat dari CCTV ada orang putih, dia loncat. Di situ saya mikir, apa ya kira-kira ya? Putih loncat. Akhirnya saya balik lagi kan, karena nggak ada apa-apa kan, Bang, nggak ada apa-apa. Saya balik lagi ke LG, ke pos saya. Saya lihat itu kopi saya habis lagi. Saya kontak lagi sama si Terry. Ter, kopi gua nih habis lagi. Gue kayak nyediain sajen. Iya, kayak nyediain sajen. Kopi habis lagi nih. Kayaknya ini tempat nih belum disukuran kali ya, belum keadaan syukuran kali ya. Saya bilang gitu. Udah lu positive thinking aja. Kali aja tadi lu udah minum, lu lupa kali gitu. Enggak, udahlah, skip aja. Saya bilang gitu kan.
Dan setelah ada orang datang itu sama project manager saya itu yang berjubah itu ada kejadian, ada sosok parubaya tenggelam di kolam. Oh. Di kolam yang saya lihat itu yang airnya berubah warna. Itu saya waktu pada saat itu saya masuk malam kan ya. Saya turun jaga kan pagi tuh. Jadi pas siang itu saya ditelepon sama chip saya. Kamu bisa datang ke sini nggak? Kenapa emang briefing nih ada ini temuan. Kenapa? Ya ini ada temuan yang meninggal di kolam renang. Akhirnya coba saya datang kan, karena itu kan panggilan perintah kan, namanya perintah dari chip kan, saya datang dong. Saya coba lihat, wah iya, tenggelam dia. Akhirnya kita coba ini kan panggil pihak berwajib dong, karena kita kan nggak berani kan, itu kan takut sidik jari. Akhirnya udah saya dipanggil pihak berwajib tuh, pihak berwajib udah datang. Begitu pas mayat itu diangkat, itu pucat, tapi di bagian leher ini ada kayak tanda biru. Tanda biru. Kayak Iya. semacam apa? Tato. Kayak semacam kayak lebam gitu. Oke. Saya nggak ngerti itu tanda apa, pokoknya tanda kayak bintang nih. Oh, oke. Itu tato nggak mungkin kayak gitu. Itu kayak lebam, cuman kok lebam kok bentuknya kok kayak bintang, menyerupai bintang gitu. Saya nggak ngerti itu apa. Itu saya alamin. Kemudian singkat cerita itu udah olah TKP kan, karena itu kan apartemen baru kan, otomatis citranya harus bagus dong, jangan sampai ini bocor ya kan. Ada yang tewas di situ kan. Ya udah akhirnya nggak diperpanjang tuh masalah, udah clear, ini murni mungkin tenggelam karena parubaya, udah positif gitu kan. Nggak lama setelah kejadian itu, orang-orang itu bang yang berjubah itu datang lagi sama project manager saya lagi, datang lagi tuh. Jadi berenam orang itu, 5 orang sama project manager saya 1 orang, jadi berenam datang lagi. Dia naik lagi ke lantai yang saya lihat itu bang, di lift. Itu dia berhenti di lantai 19. Tadinya kan di lantai 1 tuh. Sekarang naik ke lantai 19. Itu saya nggak ngerti tuh, di situ dia mau ngapain. Kan setahu saya unitnya dia itu kan di lantai 1, kenapa naik ke 19? Akhirnya oh udahlah, mungkin ada urusan gitu kan, mungkin mau ngeliat unit gitu kan. Tapi kok malam-malam? Ini jadi pertanyaan juga itu bang. Akhirnya saya di situ coba positive thinking, saya coba patroli lagi keluar kan tuh, patroli keluar. Saya ngeliat sebagian kamar sudah lampunya padam dan sebagian ada yang belum. Tapi kok ada satu yang aneh nih di lantai yang 19 ini. Jadi nyalanya itu kayak nyala terang lilin. Oh, oke. Warna kuning gitu. Iya. Jadi kalau misalkan apartemen itu kan lampunya warna putih ya bang. Iya. Ini kok kayak terang lilin gitu. Saya ini dong, apa gimana ya? Takutnya kebakaran gitu kan ya, apa gitu kan ya. Saya kontak dong teman saya. Coba lu lihat deh di lantai 19 tuh kayaknya itu terangnya terang lilin apa kebakaran tuh. Soalnya PM di situ tuh sama tadi yang tamu tadi. Udah lu nggak perlu tahu, kata dia gitu. Nggak perlu tahu, kata dia gitu. Kok nggak perlu tahu? Ya itu tugas kita dong, ngecek. Kita kan nggak boleh ke atas dan kita juga nggak punya akses. Jadi kalau mau ke atas itu kita harus ada akses. Gua kan dikasih akses sama Pak Imam. Pak Imam itu TRO. Kasih akses sama Pak Imam. Gue coba naik ya ke atas ya. Ya udah, terserah lu.
Tapi resiko tanggung sendiri ya kalau ketahuan. Ya udah, saya coba beraniin diri kan. Saya ke atas, saya akses ke lantai 19 tuh tempat dia tuh. Begitu pas saya naik lift, keluar dari lift tuh, teng 19. Sepi. Sepi. Hening. Tapi pintu itu kebuka. Kan kalau apartemen itu ya bang, kalau misalkan apartemen itu kan privasi ya biasanya. Tapi kok ini kok dia pintu kebuka tapi sepi. Saya coba cek dong, itu apa sih yang saya takut kenapa-napa gitu kan. Itu cahaya apa ya kan, dari bawah kelihatan kayak ini. Ternyata mereka lagi berbentuk sebuah lingkaran, dan tadi perempuan satu orang itu ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah. Saya nggak ngerti itu dia lagi ngapain, entah lagi ritual atau apa, saya nggak ngerti. Saya akhirnya mau coba foto kan, tapi tangan saya tiba-tiba ini berkeringat, licin gitu kan. Licin. Pas saya ini mau moto, ada sosok tinggi besar ngehadang di depan muka saya persis. Berbulu, ngalangin buat moto. Itu saya antara mau pingsan, shock ya bang ya. Gimana sih? Di depan muka persis. Saya akhirnya lari, turun, lewat tangga. Itu saya nggak tahu tuh udah berapa lantai saya turunin tuh. Kan dari 19 kan jauh kan ke LG kan. Di lantai berapa saya naik lift lagi ke LG itu saya nggak tahu di lantai berapa itu. Saya saking paniknya itu ngelihat makhluk itu. Udah saya balik ke situ, saya coba kontak lagi teman saya. Ter, tadi gua ngeliat di lantai 19 itu ada Pak ini, saya nggak bisa sebutin namanya, project manager ini. Dia di situ ngebentuk kayak semacam kayak lambang apa gitu lah. Pokoknya perempuan yang satu itu dia ada di tengah-tengah. Nggak ngerti itu apaan. Yang gue lihat itu, dan setelah gue mau foto, mau foto buktinya, itu gue dihalangin sama makhluk sosok tinggi, gede, berbulu, matanya merah. Saya dihalangin sama itu. Dan kondisi wanita tersebut bang, yang ada di tengah-tengah itu full tanpa busana. Yang saya lihat itu. Jadi si laki-lakinya itu cuman pakai, maaf ya, cuman pakai kolor telanjang dada, tapi si perempuannya ini sama sekali tanpa busana. Yang saya lihat itu. Tapi begitu pas saya mau moto, ya itu dihalangin sama si makhluk tinggi itu. Saya akhirnya coba turun ke bawah tuh karena panik kan tuh. Panik saya dari lantai 19 lari tuh, nggak tahu turunnya tuh naiknya di lantai apa, turunnya itu naik lift itu, turunnya lift itu di lantai berapa saya nggak tahu. Saya turunnya liftnya itu gimana sih? Saya turun lift dari lift itu, pakai lift itu dari lantai berapa saya nggak tahu. Karena saking paniknya itu, yang makhluk saya begitu saya mau moto tuh, dia ngehalangin di depan saya persis. Ngehalangin. Saya panik, saya turun ke bawah. Udah. Saya di situ coba buat tenangin diri kan, buat ambil minum ya kan. Coba buat tenangin diri dulu, baru saya
kasih tahu ke teman saya, ternyata di lantai 19 itu ada perkumpulan yang tadi gue lihat. Itu dia ngelingkar, jadi laki-laki itu 5 orang ngelingkar, di tengah-tengahnya itu perempuan, dan perempuannya itu tanpa busana sama sekali. Laki-lakinya cuma pakai celana dalam doang. Itu dikelilingin sama lilin. Jadi tuh cahaya yang dilihat dari bawah sama saya itu ternyata lilin, bukan kebakaran. Saya pikir kan, saya takut gitu kan, takut apa kebakaran gitu kan, ternyata itu lilin. Dikelilingin lilin mereka jadi itu. Yang bener lu, iya. Ada buktinya nggak? Foto? Nggak ada. Tadi pas gue mau foto, gue ngelihat makhluk tinggi besar yang kita pernah lihat itu. Wah, ini udah nggak beres nih, kata dia gitu kan. Udahlah, kita pantau dulu aja, ya kan, dia ngomong gitu. Pantau dulu aja sampai beberapa hari kemudian gitu kan. Setelah nggak lama kejadian itu, selang beberapa hari itu kan, ada kejadian lagi bang. Perempuan masih muda, umur 20 tahun ke bawah lah. Dia loncat dari lantai 19. Loncat dari lantai 19. Itu posisinya itu saya masuk malam, dan kejadian itu selalu pagi. Selalu setiap habis ada pertemuan itu pasti. Kayak makan korban jadi. Iya. Makan tumbal ya. Iya. Yang pertama itu kan kolam renang, saya masih nggak inilah, tapi ternyata setelah ada pertemuan itu memang ada kejadian loncat gitu kan. Dan pas diidentifikasi ada di sini lagi logo Sama yang kayak biru, bintang gitu, memar biru gitu. memar. Sama. Saya nggak ngerti itu apa. Ya udah, singkat cerita itu kita semua di BAP itu security. Ditanyain kronologinya, ya kita nggak tahu. Cuman bisa playback CCTV doang. Playback CCTV pun cuman ngelihat dari jauh gitu kan, nge-shoot dia loncat gitu doang, nggak ngelihat dia gimana nggak bisa kan. Itu apa, di kamar itu nggak ada CCTV, cuman sebatas kayak gedung nih, bisa dilihat di situ ada orang berdiri loncat, cuman gitu doang dilihatnya. Tapi pas begitu diidentifikasi memang ada ini kayak logo biru yang seperti persis sama wanita parubaya yang kecebur di kolam itu. Aneh sih menurut saya itu. Setelah pertemuan itu selalu ada. Nah, singkat cerita, saya diminta buat tinggal di dalam apartemen. Saya dikasih tinggal di dalam, dikasih unit. Saya disuruh tinggal di lantai 19. Sedangkan di lantai 19 itu kan habis kejadian ya bang. Iya. Scare dong saya dong. Nih maksudnya apaan? Katanya enggak, security boleh kok. Dia bilang gitu. Boleh kok tinggal di situ sama bagian-bagian divisi-divisi lain kayak engineering, kayak TRO, kayak apa namanya? Kayak bagian admin, boleh kok tinggal di situ, marketing, boleh kok tinggal di situ. Cuman dipisah laki-laki dan perempuan. Cuma dikasih unit tuh. Nah, akhirnya saya mikir, oh iya juga ya, enak juga ya kayak tinggal di apartemen ya kan. Ya udah, saya terima kan tawaran tuh, saya tinggal di situ kan. Saya tinggal di situ. Nah, saya tinggal di situ bang. Nggak lama saya tinggal di situ, kan ada nih admin saya orang luar pulau lah, orang Medan lah ya saya sebutnya, orang Medan. Itu dia kesurupan. Pas malam habis selesai pindahan itu dia kesurupan.
kesurupan. Nah, itu sampai teriak-teriak. Saya sampai yang gimana ya? Sampai project manager kan juga ada di situ ya, ruangannya ya. Sampai dia keluar, ada apa? Kesurupan. Siapa yang bisa nanganin? Security ada nggak yang bisa nanganin? Saya coba dong. Saya pak, saya coba buat nanganin dia. Ya udah, saya coba masuk kan ke kamarnya dia tuh. Saya tanya Dinda, Din lu kenapa? Din, ini si Debbie kenapa? Kesurupan. Kenapa awalnya? Bengong. Oh, terus? Ya udah dia awalnya bengong, ngelamun, nggak tahu, tiba-tiba kesurupan, dia bilang gitu. Akhirnya saya coba pencet tuh jempol kakinya bang, jempol kakinya, dia ngerasa sakit, si makhluknya ini ngerasa sakit. Saya bilang, siapa kamu? Siapa kamu? Saya bilang gitu. Siapa kamu yang ada di dalam tubuh Depi? Tolong keluar, kasihan dia. Saya dipanggil, cuma gitu doang bilangnya. Saya dipanggil, saya disuruh ke sini, saya dipanggil. Itu terus yang dia bilang, saya dipanggil. Itu bener-bener saya ngerasa, wah ini aneh sih, aneh. Soalnya tiba-tiba aja karyawan dikasih unit sama manajemen, disuruh tinggal di dalam gitu kan. Dan Depi juga kesurupan. Nah itu bang, setelah beberapa hari kemudian, itu yang sosok yang jubah itu dia balik lagi ke situ. Tapi project manager saya nggak ikut karena memang dia sudah tinggal di dalam, jadi dia nggak perlu jemput lagi. Jadi dia mungkin udah by apa gitu ya. Jadi tanpa dia jemput, jadi dia udah naik sendiri gitu kan, udah punya ini akses juga ke atas, jadi nggak perlu didampingin lagi sama PM saya, karena PM saya udah tinggal di lantai 19 juga bareng sama saya sama staff yang lain gitu kan. Itu dia ngelakuin kayak gitu lagi, dan saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri. Itu berisik memang, berisik dia. Jadi semacam kayak dia gini, entah dia ngomong apa tapi yang jelas berisik. Dan itu AC posisi mati dan lampu redup, cuman ada lilin di kelilingin gitu. Saya di situ ngerasa janggal sih. Saya coba komunikasikan sama teman saya juga kan yang tinggal di situ kan, ini sebenarnya ada acara apa sih? Kok aneh gitu. Dikelilingi lilin, perempuan di tengah, tanpa busana, laki-lakinya cuma pakai celana dalam. Apa sih ini sebenarnya? Saya coba ngobrol sama teman saya tuh. Coba Ki cari tahu, telusurin apaan. Iya, ntar kita kan udah standby di sini nih. Tadi kan awalnya kan dia kan di lantai 1 tuh. Mungkin di lantai 1 itu ruangannya dia kali ya. Akhirnya naik ke 19 nih tempat kita sekarang. Ya udah. Saya coba selidikin. Saya beraniin diri buat keluar malam-malam tuh kan. Saya kan habis itu masuk pagi tuh bang. Saya keluar tuh. Saya bela-belain keluar, saya lihat. Memang di balik pintu itu mereka melakukan hubungan badan. Jadi swingnya, jadi bergantian. Jadi si cewek itu digilir sama kelima laki-laki ini. Entah itu apa. Di balik pintu. Jadi maksudnya di balik pintunya? Di balik pintu ini toilet.
kan ini pintu masuk nih. Oke. Ini kan jadi pintu masuk ini sininya langsung pintu toilet Bang. Oke. Otomatis kan kelihatan dari luar dong, karena pintunya dibuka, dia AC-nya nggak dinyalain karena ada lilin itu. Jadi habis ini ntar ada lagi ini, jadi itu Tanpa berhenti. tanpa berhenti si perempuan itu digila tanpa berhenti. Saya nggak ngerti itu apa ya kan, pokoknya ya itu yang saya lihat di balik pintu kamar mandi itu. Dan saya coba buat ngerekam itu, ya kan, karena pintu kan sedikit kebuka tuh Bang. Iya. Saya coba buat ngerekam, ya kan, kejadian itu, karena ini udah nggak wajar sih, udah bukan hal biasa, hal yang tidak wajar ini. Saya wajib laporin ini ke chip saya, kelakuan PM-nya begini loh. Akhirnya saya coba rekam dan ternyata handphone saya kayak ada yang ngebanting. Saya rekam kayak ada yang nepis gitu loh. Tar, HP jatuh dan saya terlihat sama project manager saya. Anjir, ketahuan dong. Saya ketahuan di situ. Ya udah, mungkin dia ngelihat saya kali ya. Ya udah, saya mau gimana lagi? Saya juga sebenarnya was-was juga sih, takutnya kenapa-napa kan, ya kan. Takut ditanya-tanya sama dia, kenapa kamu keluar malam-malam padahal kamu lagi nggak jaga, ya kan. Kenapa kamu keluar? Saya takutnya gitu doang. Dan ternyata yang kejadian nggak diharapkan itu memang benar. Saya dianggapnya saya udah ngelihat apa yang mereka lakukan. Saya dengan tanpa alasan yang jelas saya diberhentikan dari perusahaan tersebut. Di PHK. Sama PM-nya. Sama PM itu. Di PHK. Saya nggak terima dong. Kenapa alasannya kok nggak logis gitu kan? Karena saya cuman sebatas lagi nggak jaga, saya keluar unit, itu kan hak saya dong. Saya coba cari tahu, ya kan, alasan lain gitu kan, apa alasan lain, dan ternyata selama ini saya selalu dipantau sama project manager saya lewat CCTV. Saya selalu berusaha ingin tahu katanya, dan saya berhasil cari tahu, dan ternyata itu merupakan pesugihan sekaligus sekte. Jadi apartemen ini kan masih baru, belum lama launching. Jadi biar apartemen itu laku, jadi dia semacam kayak buat pesugihan gitu, perjanjian tumbal dengan makhluk yang sosok tinggi besar yang saya sering lihat itu. Oke, makanya Itu. dihalang-halangin terus sama si makhluk ini ya. Saya selalu dihalang-halangin terus sama makhluk itu. Makanya saya di situ agak ngerasa bersyukur bisa keluar dari situ, atau mungkin saya yang rugi, nggak ngeri juga ya. Kalau di sisi lain saya bersyukur, ya kan, karena saya juga takutnya juga saya nanti yang jadi tumbal gitu kan, karena nggak ada angin nggak ada apa, tiba-tiba karyawan boleh tinggal di unit gitu kan. Saya takutnya ditumbalin juga kan, makanya saya coba cari tahu gitu kan. Ya resikonya ya itu. Jadi setiap orang yang tahu, setiap divisi orang yang tahu itu juga kena PHK. Setiap divisi yang tahu soal itu langsung di-PHK. Di-PHK gitu aja, tanpa alasan yang jelas. Dan yang anehnya kantor pusat itu setuju. Nggak tahu dia bilang ngedoktrinnya itu apa, project manager itu. Dan ternyata kalau menurut pendapat orang sekitar, security yang dari organisasi masyarakat atau yang diangkat dari organisasi masyarakat, itu memang apartemen itu dulunya itu rawa.
rawa, terus kuburan, diuruk langsung jadi tanah, bangun apartemen pancang dia kayak gitu. Dan itu juga tempat rawa itu dulu tempat sering pembuangan di situ. Rawa itu Kesannya angker banget ya. iya Udah makanya angker, jadi dijadikan tempat kayak ritual ya mungkin sekte atau yang lainnya itu ya. iya, karena di situ memang terkenal angker. Selain tempat buang mayat, itu juga kuburan tadinya. Tapi sampai saat ini tuh apartemen masih beroperasi. Masih, malah jadi rame. Berarti Rame. waktu kejadian itu Bang Vicky tahun berapa itu? Itu saya sekitar tahun 2018 sampai 2019, Bang. 2018 2019. Iya, 2020 itu saya udah nemuin pekerjaan baru. Iya. Iya, saya orang kan nggak betah lama-lama di rumah kan. Oke. Nah, itu berarti dalam 1 bulan mereka melakukan ritual itu berapa kali? Yang saya perhatiin itu dia ngelakuin ritual itu selama seminggu sekali, Bang. Seminggu sekali. Iya. Dan seminggu sekali juga setelah ritual itu pasti ada korban. Selalu ada korban. Serem banget ya. Selalu ada korban setelah kejadian itu. Dia kayak gimana sih ritualnya tuh kayak di ruangan. Terus si wanita itu tidur di tengah-tengah gitu, dikelilingin sama si cowok-cowok ini. Iya. Wanita itu di tengah-tengah. Jadi si cowoknya ini ngilingin itu, si wanitanya di tengah-tengah. Jadi mereka ngelakuin hubungan itu di tengah-tengah itu, lingkaran itu. Kadang kalau misalkan ini dia ngelakuin di situ, pernah lagi saya lihat di balik pintu toilet itu. Oke. Di balik pintu toilet dia ngelakuin kayak gitu. Tapi wajah mah udah dibuka pada saat itu ya, maksudnya udah nggak pakai masker lagi. Enggak di apa namanya? Wajahnya enggak dibuka, tetap ditutup. Oh, tetap ditutup. Iya. Tetap dia pakai Ya, jubah gitu kan. Tetap ditutup masker. Saya nggak tahu wajah mereka sampai sekarang. Cuman wajah project manager saya yang tahu karena kan sering ketemu kan. Iya. Cuman wajah mereka nggak tahu sampai sekarang. Dan coba saya cari tahu, saya coba dalamin, memang ritual itu dikhususkan untuk apartemen itu ramai. Oke. Jadi sebelum pendahulu si project manager ini, sebelumnya itu ada nih udah taken sama project manager inisial R, tapi dia nggak sanggup buat nargetin dalam waktu setengah tahun harus rame. Tapi ini dia menyanggupi, dan menyanggupinya itu ya dengan hal yang aneh. Iya, iya. Ya itu hal yang saya temuin itu. Aduh, Dia serem juga ya. Tapi dari anggota security itu sendiri selama Bang Vicky kerja di sana nggak ada yang jadi korban ya? Nggak ada. Rata-rata dari penghuni ya. Iya, rata dari penghuni. Karena kita pun juga gimana ya, yang rumahnya jauh itu cuman saya doang sama si Dimas yang ngelamar langsung dari kantor. Yang lainnya itu dari organisasi masyarakat semua. Jadi rumahnya itu deket-deket. Jadi mereka nggak akan tinggal di situ. Oh iya. Jadi yang iya. hanya rumah yang orang jauh aja, saya doang sama si Dimas ini kan. Dimas ini orang Bogor kan, dia nggak mungkin pulang pergi ke Bogor ya kan. Iya benar. Jadi dia juga kena PHK juga sama kayak saya. Kelakuan manusia ya, udah melakukan dosa tambah dosa berlipat-lipat ya. Iya. Dosanya ya. Oke, Bang Vicky, ada yang mau ditambahkan lagi nggak nih kira-kira, atau ada pesan-pesan khusus untuk penonton di rumah? Silahkan kalau ada.
Pesan-pesan khususnya sih ya kita harus berani ambil resiko dalam segala hal apapun. Mau itu pekerjaan apapun itu, selagi itu buat kita nggak nyaman, ya lebih baik cari yang baru. Karena rezeki itu kan di tangan Allah. Betul. Jadi nggak usah takut Iya. kehilangan kerjaan gitu kan. Nah, saya buktinya sekarang udah kerja lagi. Iya, sukses Kita selalu balik. pokoknya Bang. Oke. Amin. Bang Vicky, terima kasih. Ya. Oke, Backpacker, setelah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Vicky. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Fikri. Ya. Bang Fikri, Bang Vicky, terima kasih buat waktunya. Sukses sama-sama, selalu Bang. Bang Vicky ya. Amin. Makasih. Amin. Sampai jumpa.